Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. 10 perbedaan budaya Barat dan budaya Timur. Yang pertama, mengantri. Pada umumnya orang Timur cenderung berprinsip serba cepat tanpa aturan. Berbeda dengan kebudayaan Barat, di mana orang-orang Barat pada umumnya selalu menjunjung tinggi budaya mengantri yang dinilai sangat etis. Hal ini juga secara natural terbangun karena budaya yang mereka miliki. So, beda banget dengan kita ya, apalagi Indonesia. Yuk, mari budayakan antri. Yang kedua, acara atau perayaan. Di Asia, jika ada suatu perayaan atau acara, lebih cenderung mengundang seluruh kerabat ataupun kenalan untuk menghadiri acara tersebut. Karena rasanya tidak etis atau akan dianggap sangat tidak baik jika mengundang hanya beberapa orang saja. Sedangkan budaya Timur sendiri sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Berbeda dengan budaya Barat, apabila mereka melangsungkan suatu acara, hanya kerabat, keluarga, serta beberapa orang terdekat saja yang akan diundang. Wow, ini pastinya akan menghemat biaya kali, dan itu mungkin bisa ditiru di Indonesia. Yang ketiga, saat di tempat makan. Orang Barat cenderung akan bersikap tenang dan tertib saat menyantap makanan. Mereka akan lebih menikmati makan tanpa harus membuang waktu untuk berhura-hura. Hal ini tentu bertolak belakang dengan budaya Timur, di mana ketika sedang makan, orang Timur lebih nyaman bersikap tidak kaku atau sambil berceloteh sana-sini sambil berguyon ria dengan sesama. Atau mungkin di Indonesia lebih sering dikatakan bergibah atau menggosip kali ya. Yang keempat, pada era tahun 70-an, orang Barat sibuk dengan penciptaan berbagai macam teknologi sehingga mereka mampu membuat berbagai macam alat transportasi dan juga hidup modern. Sehingga pada era tahun 2000-an hingga saat ini, mereka malah jauh lebih tertarik dengan dunia tradisional dan natural. Itulah sebabnya terkadang mereka senang melihat acara-acara kebudayaan di wilayah Timur karena keunikan mereka. Sedangkan sebaliknya, kebanyakan orang Timur pada era 70-an masih sibuk dengan kehidupan tradisinya, dan pada zaman 2000-an ini mereka malah ingin terlihat ke barat-baratan. Banyak sih di tempat gue. Yang kelima, dalam hal sapa menyapa. Dalam cara menyapa ala budaya Barat dan juga budaya Timur khususnya sangatlah berbeda sekali. Orang-orang Timur khususnya orang Indonesia terkenal dengan keramat tamahannya yang sangat tinggi. Lebih murah senyum, suka saling menyapa meskipun belum saling mengenal. Hal ini yang membuat orang Indonesia sangat terkenal dengan budaya ramahnya. Berbeda nih dengan orang-orang Barat, mereka terkenal cukup cuek satu sama lain. Individualisnya mereka cukup tinggi loh. Ini juga dikarenakan oleh budaya dan sistem yang mereka anut, sehingga mereka sudah sangat terbiasa dengan situasi yang seperti itu. Kalau di Indonesia mah, jika tidak menyapa maka orang tersebut akan dinilai sebagai orang yang sombong ataupun orang yang tidak mengenal sopan santun. Wow, parah nih. Yang keenam, cara mendidik orang Barat dan orang Timur. Cara mendidik anak pada budaya Barat cenderung mendidik anak untuk mandiri sejak dini. Orang tuanya lebih banyak membiarkan anak mengeksplor dunianya sendiri, membiarkan anak-anaknya mencoba hal-hal baru. Berbeda lagi dengan anak-anak di bagian Timur. Orang tua lebih banyak mendidik anak dengan cara mereka sendiri. Mereka mengajari anak tentang disiplin dan kepatuhan, sopan santun, tata krama. Hal-hal seperti ini yang nantinya akan berdampak bagi kehidupan anak selanjutnya. Yang ketujuh, cara berpakaian. Tahukah kamu bahwa ternyata cara berpakaian orang Barat dengan cara berpakaian orang Timur memiliki jauh perbedaan? Hal ini terlihat dari cara berpakaian pada orang Barat. Mereka lebih bebas dalam mengekspresikan cara berpakaian baik yang tertutup dan juga terbuka. Mereka juga tidak peduli dengan anggapan ataupun pendapat orang lain tentang cara mereka berpakaian. Yang pada intinya mereka merasa nyaman dengan apa yang mereka pakai. Sedangkan pada budaya Timur lebih menjunjung tinggi sopan santun dan adat istiadat yang sangat melekat. Sehingga cara mereka berpakaian pun begitu tertutup dan sangat sopan sekali. Makanya kadang orang Barat harus hati-hati ketika mereka berada di wilayah Timur. Yang delapan, gaya hidup. Gaya hidup orang Barat lebih memiliki kecenderungan bersifat individualis. Mereka lebih senang hidup menyendiri dan menghabiskan waktu luangnya sendiri. Sendiri di sini bukan berarti mereka lagi ada masalah loh guys. Akan tetapi cara hidup mereka yang bersifat individual atau perseorangan. Hal ini terlihat sangat kontras dengan budaya Timur, yang dimana orang-orang di bagian Timur yang cenderung lebih bersosialisasi. Orang Timur lebih senang hidup dalam berkelompok. Mereka akan menghabiskan waktu bersama teman, keluarga, kerabat, dan juga kelompok lain.
Sehingga budaya kebersamaan dan gotong royong sangat dijunjung tinggi oleh orang-orang di bagian timur. Yang kesembilan, tren. Orang barat lebih cenderung tidak mengikuti tren yang baru muncul. Mereka lebih menyukai gaya-gaya tradisional yang dimana hal ini sudah hampir ditinggalkan oleh orang timur. Seperti halnya dahulu, orang barat berlomba-lomba membuat terobosan baru untuk membantu melancarkan kegiatan manusia. Sebut saja alat transportasi seperti mobil, motor, sepeda, dan lain-lain. Akan tetapi pada saat yang sama, orang di bagian timur masih menggunakan cara tradisional untuk membantu melancarkan pekerjaan mereka, seperti berjalan kaki, menunggang kuda, dan sebagainya. Yang ke-10, berjabat tangan ala budaya barat dan juga budaya timur. Jabat tangan merupakan budaya atau kebiasaan yang lumrah dilakukan sesama manusia. Tapi, jangan tangan juga ternyata bukan hal sepele. Banyak aturan yang harus kamu lakukan jika kamu melakukan hal ini. Berikut adalah peraturan soal jabat tangan di beberapa negara. Yang pertama, ada di Amerika. Di negara ini, jika kamu ingin berjabat tangan dengan orang baru, maka hal pertama yang harus kamu lakukan ialah memperkenalkan dirimu terlebih dahulu. Baru setelah itu, kamu bisa berjabat tangan dengan orang baru tersebut. Yang kedua, di negara Australia. Di negara ini, tentu kamu ingin berjabat tangan tidak boleh dilakukan sesama wanita. Loh, menarik bukan? Jika kamu ingin berjabat tangan dengan pria, ada caranya juga. Yang pertama, kamu harus mengeluarkan tangan terlebih dahulu, baru kemudian sang pria yang akan menyambut tangan kamu. Dan yang ketiga, adalah negara Maroko. Di negara ini, jabat tangan hanya dilakukan oleh sesama jenis loh. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Ops, jangan pikirin aneh-aneh ya. Ini hanya untuk jabat tangan saja loh. Jadi, jangan berjabat tangan sembarangan di negara ini. Dan masih banyak lagi negara-negara yang memiliki aturan sendiri dalam hal berjabat tangan. Hal ini berbeda dengan Indonesia. Bagi orang Indonesia sendiri, saat bertamu, kita biasa bersalaman dengan orang yang lebih tua. Begitu pula saat kita berkenalan dengan orang lain. Menjabat tangan sudah menjadi perilaku yang umum untuk menunjukkan kesopanan. Menunjukkan bahwa kita sangat menghargai orang lain dan sangat menjunjung tinggi yang namanya sopan santun. So, demikian saja kata. Oke, pelan-pelan netizen Indonesia yang luar biasa. Demikianlah 10 perbedaan budaya barat dan budaya timur. Semoga kali ini kita mendapatkan informasi dan juga pengetahuan yang lebih baik lagi. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Dan jangan lupa subscribe Yeni Channel. Bersama kami kita bisa mendapatkan pengetahuan dan informatif di seluruh dunia.